Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, utang piutang adalah hal yang sangat dekat dengan kita. Mulai dari pinjam uang ke teman, cicilan motor, sampai kredit rumah. Namun, bagaimana sebenarnya Islam memandang utang piutang? Dalam Islam, utang piutang dikenal dengan istilah qirad, yaitu memberikan pinjaman kepada orang lain yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa tambahan. Prinsip dasarnya adalah tolong-menolong dalam kebaikan, bukan mencari keuntungan. Landasan utang piutang dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran yang membahas tentang pentingnya mencatat transaksi utang piutang agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat serius dalam menjaga keadilan dan kejelasan dalam urusan finansial. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa ruh seorang mukmin bisa tertahan karena utangnya sampai utang tersebut dilunasi. Ini menunjukkan bahwa utang bukan perkara ringan dalam Islam. Secara hukum dasar, utang piutang itu boleh atau mubah. Bahkan bisa bernilai ibadah jika niatnya untuk membantu dan dilakukan sesuai syariat. Namun, hukumnya bisa berubah menjadi haram jika mengandung riba, penipuan, atau unsur zalim. Tambahan yang disyaratkan di awal pinjaman termasuk riba dan jelas dilarang dalam Islam. Lalu, bagaimana fenomena utang di masyarakat saat ini? Kita melihat ada dua sisi. Di satu sisi, utang membantu orang memenuhi kebutuhan mendesak, biaya pendidikan, kesehatan, atau modal usaha. Namun di sisi lain, banyak orang berutang bukan karena kebutuhan, melainkan karena gaya hidup. Ingin terlihat mampu, mengikuti tren, atau tergoda kemudian. Dan kartu kredit tanpa penghitungan matang. Akibatnya, tidak sedikit yang terjerat utang berkepanjangan, stres, bahkan merusak hubungan keluarga dan pertemanan. Ada juga yang sengaja menghindari pembayaran, padahal mampu. Ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan keseimbangan. Jika berutang, niatkan untuk membayar. Jika memberi utang, jangan mempersulit. Bahkan memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar adalah amalan yang sangat dianjurkan. Maka sebelum berutang, tanyakan pada diri kita, apakah ini kebutuhan atau sekadar keinginan? Apakah kita mampu melunasinya? Dan sudahkah kita mencatatnya dengan jelas? Semoga kita menjadi pribadi yang amanah dalam urusan harta dan terhindar dari utang yang memberatkan dunia maupun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.